Toriazan merupakan kerajaan suci karbon, negara yang didirikan oleh spesies yang teraniaya oleh manusia, terletak di ujung utara benua. Meskipun pohon-pohon dunia telah ditebang oleh iblis dan diserbu oleh naga, namun Toriazan tidak menyerah. Untuk memasuki Sigmair, diperlukan seseorang yang mendapatkan izin. Jagger berjalan memasuki gerbang masuk kota. Setelah masuk, dia pun terkejut melihat di depannya. Begitu pula dengan rombongan Minerva, Seoi, dan Kitty Cat. Kami datang. Kami sudah sampai. Jagger menghampiri mereka. Aku tahu kalian sangat bersemangat, tapi tolong jagalah sikap dan tetaplah tenang. Spesies karbon sangat sensitif terhadap manusia. Ah, apa itu? Menerpa dia berlari. Tidak menghiraukan ucapan dari Jegal, yang membuat Jegal merasa kesal. Hei Sik, lihat dia. Hahaha, keren banget. Yang ini sangat kecil. Yang ini sangat berbulu. Wah, ini lebih lembut dari ekor kucing. Hei, siapa kau sampai ikut campur masalah orang lain? Kau terlihat seperti anak anjing lugu yang tidak mengerti apapun. Apa kau tahu siapa pelayan ini? Warrior of Dom yang sangat terkenal. Kalau kau tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi padamu, biarkan aku menyentuh ekormu. Warrior of Dom? Apa itu? Menerpa membeku sesaat. Oh, Jegal pun dia menepuk jidatnya. Hahaha, Minerva, lambang dari Warrior of Dome yang sangat ditakuti itu hanya tersemat pada Emilia. Bes tersebut pun melanjutkan, hah, pangkat yang berlebihan untuk manusia yang lemah itu. Tidak usah membuang waktuku dan menjauh dariku. Dia pun menabrak dan menyenggol Xioi. Yah, kau tidak apa-apa, Xioi. Aku tidak apa-apa. Terima kasih, Tuan Sik. Jaga pun memanggil Bes tersebut. Hei, dengan tatapan tajam dia melanjutkan, aku mengerti kau benci pada manusia, tapi Diego langsung melancarkan tendangan ke arah base tersebut. Tidak baik jika menyentuhnya seperti itu. Bajingan, base tersebut berhasil menahan serangan tendangan dari Jegal. Dia pun geram, lalu berkata, setiap ada masalah, kalian manusialah yang pertama kali memprovokasi kami. Mereka juga ingin mengambil anak-anak kami kali ini. Jegal merespon, aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Bagaimanapun karena kau sudah mengeluarkan senjatamu. Ini bukan lagi pertengkaran melainkan pertempuran. Jegal pun bersiap. Seraya mengeluarkan pedangnya. Seketika itu aura jahat mengelilingi di sekitarnya. Yang membuat bes tersebut pun tercengang. Bes tersebut dia bergumam, apa ini? Manusia memancarkan energi di level sekuat ini. Dengan kilatan tajam dia langsung menerjang ke arah Jegal. Begitu pula dengan Jegal. Mereka saling menerjang satu sama lain. Namun sebelum serangan mereka berbenturan, ada seseorang yang datang menghentikan pertarungan mereka. Orang tersebut adalah Jenon. Cukup. Sepertinya ada kesalahpahaman. Jegal yang melihat itu dia bergumam. Kurcaci itu jelas-jelas bersama Kar. Bes itu yang melihat Jenon dia berkata, mengapa kau melindungi manusia? Jenon Yon syok. Jenon pun membalas, mereka adalah orang-orang dengan identitas yang palit. Bisakah kau melepaskan mereka? Anggap mereka tamuku. Cih, Bes tersebut pun berbalik untuk meninggalkan mereka. Manusia, tidak usah berpikir untuk macam-macam di karbon. Di saat kau lengah, kau akan tercabik-cabik oleh banyak taring. Jegal hanya memandangi bes tersebut pergi. Terlalu tegang untuk sebuah sambutan. Jenon pun merespon, mohon dimaklumi. Aku akan mengatakan selamat datang sekali lagi. Aku Jenon, kamerat dari Warrior of Justice dan ketua dari Guild Yonsuk. Mula-mula aku akan menjelaskan perihal situasinya. Belakangan ini, orang-orang menjadi sensitif karena grup perdagangan manusia sangat aktif.
Tampaknya di Toriajan di mana emosi terhadap manusia tidak menyenangkan, kau terlihat sedikit berbeda. Kau tentu memerlukan pemandu lokal. Kita diperlihatkan kelompok Kar yang sedang membicarakan jegal. Jenon bertanya dengan terkejut, apakah itu benar? Warrior of Dome menggunakan pedang iblis. Kar menjawab, benar Jenon. Jadi aku meminta tolong untuk mengawasinya di karbon. Hybrid juga merespon, haha, itu benar Tuan Kar. Kalau kau menggunakan pedang iblis kau tidak akan waras. Tidak, mataku tidak akan pernah tertipu. Itu jelas-jelas pedang terkutuk. Aku tidak tahu bagaimana dia tetap sadar setelah menggunakan pedang terkutuk itu. Bahkan jika seseorang menemukan pedang iblis, masih akan ada variasi antar individu sebelum mereka dikuasai sepenuhnya. Di saat dia jatuh ke dalam pengaruh pedang iblis, aku akan menaklukkannya. Itu adalah sebuah kesialan. Tapi jika ini diperlukan untuk keadilan, mau bagaimana lagi? Aku akan melanjutkan investigasi mengenai pedang iblis bersama Hybrid. Tolong jaga Warrior of Dome sampai waktunya tiba ya, Jenon. Kembali di sekarang, Jenon melanjutkan perkataannya. Karena kita sudah bertemu seperti ini, bagaimana kalau kalian menginap di tempat kami untuk menghemat pengeluaran? Haha, draft yang sangat sopan. Dia tahu bagaimana cara melayani tamunya. Sewi juga berkata, kami menghargainya, tapi apakah tidak apa-apa bagi kita? Tidak apa-apa. Jika ada masalah, aku sangat berhati-hati terhadap kebaikan mendadak seperti ini. Menerpa yang mendengar itu dia sedikit marah. Kenapa sih? Kalau begini, kita akan menginap di hotel yang murah lagi. Aku, Tuan Sik, aku tidak apa-apa, tapi tampaknya kita perlu memandikan kucing-kucing itu. Meow. Jegal menghela napasnya. Baiklah, aku akan menginap di sini sehari. Jenon yang mendengar itu dia tertawa puas. Pilihan yang tepat. Mari lepas semua penat kalian. Jegal berkata pada Xioi. Xioi, apa kau terluka? Apa perlu digendong? Apa? Tampak di belakang mereka terlihat Minerva yang sedang berpikir. Dia bergumam, berjalan itu merepotkan. Dan sepertinya pakaian kucing itu akan kotor. Sewi dia merespon perkataan Jegal. Tidak, tidak perlu. Lagian tidak seserius itu. Ah, terlihat Minerva yang sepertinya menemukan ide. Jegal berkata, terima kasih atas undangannya. Apa kau memiliki dryness? Jenon pun merespon, kau pikir draft itu apa? Bahkan rumah kami mengeluarkan air panas dan busa. Lalu terdengar teriakan yang membuat Jegal dan Jenon menoleh ke belakang. Ah, baiklah, aku jatuh juga. Apakah ada pelayan yang akan menolongku? Terlihat Minerva yang pura-pura jatuh. Ia seperti bersandiwara agar Jegal mau menggendongnya. Namun Jegal tidak menghiraukannya. Aku akan pergi memandikan kucing kita. Jenon merespon. Apa itu harimau Seberli? Akan sangat mengagumkan jika aku membawa hewan liar seperti itu. Namun tiba-tiba Minerva langsung berada di belakang Jegal dan langsung menggigit kepalanya. Aku juga ingin digendong kau, Sik. Mendengar itu Jegal berkata, tidak usah banyak omong dan jangan gigit aku. Sei, berhentilah tertawa dan singkirkan dia. Tuan Jenon, kau tidak jadi pergi? Aku akan segera pergi, respon Jenon. Dalam hati Jenon dia berkata, jika dia benar-benar pengguna pedang iblis, situasi sekarang ini seperti membawa bom waktu ke dalam rumah. Kar, Warrior of Dome, mungkin akan lebih berbahaya dari dugaanku sekarang. Kau mungkin tidak pernah diberitahu, tapi ada cara lain untuk menggunakan pedang iblis tanpa meluapkan emosi. Hal itu mungkin jika signatur Jegal adalah iblis. Jenon dia berspekulasi tentang Jegal. Beberapa saat setelahnya, mereka menuju ke suatu tempat. Minerva dan Xioi mereka terkagum melihat tempat tersebut. Mereka terus berjalan menyosori tempat itu dan menuju ke sebuah ruangan. Seraya berjalan, Jegal bertanya,
Aku dengar kau memiliki gelar ketua guild Yonsuk. Apakah kau pemimpinnya? Hal-hal seperti itu hanya sebuah posisi kehormatan. Aku hanya drop biasa. Jenon pun membuka pintu. Setelah terbuka, jegal dia terpana memandangi tempat di depannya. Selamat datang di wilayah guild Yonsuk, ucap Jenon. Apakah semua drop hidup di bawah tanah? Sepertinya tradisi ini sudah turun-temurun sejak dulu. Ngomong-ngomong, aku tidak tahu pasti ada berapa banyak gua seperti ini, ucap Jenon merespon pertanyaan jegal. Setelahnya mereka tiba di tempat kediaman Jenon. Sayang, aku datang. Alice, ayah datang, ucap Jenon menyapa dan membuka pintu. Kau sudah bekerja keras. Jegal pun berkata, putrimu cantik sekali. Dia bukan putriku. Dia itu istriku. Jegal yang mendengar itu dia merasa tak percaya. Apa? Jenon melanjutkan, ini pertama kalinya aku melihat draw wanita. Dalam perspektif manusia, dia mungkin terlihat muda, tapi untuk kurcaci dia benar-benar sudah dewasa. Terlihat di belakang istri dari draw ada sosok gadis kecil yang sedang mengintip. Lalu bertanya, siapa mereka? Jenon yang melihat putrinya, dia bertingkah aneh. Alice, Putriku adalah yang tercantik di dunia. Bolehkah ayah memelukmu? Ayah, bercukurlah dulu. Lalu Jenon memperkenalkan Alice pada kelompok jegal. Ini adalah putriku Alice. Dia sangat cantik bukan? Halo. Alice pun menyapa Minerva dan Xiaoyi. Hei, senang bertemu denganmu, sapa Minerva. Begitu juga dengan Xiaoyi. Senang bertemu denganmu. Tanpa disadari, ekspresi Jenon dia berubah. Setelahnya dia memandangi ke suatu tempat ke atas. Setelahnya berjalan seraya berkata, di mana tata kramaku? Kan tidak sopan membuat tamu menunggu. Pertama-tama mari aku antar kalian ke kamar yang akan kalian tempati. Mereka pun menuju kamar tersebut. Kau bisa gunakan kamar ini. Minerva yang melihat kasur dia langsung menerjang. Wah, kasur, ada kasur. Terima kasih, kami tidak akan ribut, ucap jegal pada Jenon. Tidak, anggap saja rumah sendiri. Jenon pun meninggalkan mereka. Ngomong-ngomong, pria itu kurang berhati-hati, ucap jegal. Xiaoyi dia merespon, tapi kan ini masih di tengah kota. Apa tidak akan memunculkan masalah? Di sisi Minerva, dia terlihat sangat senang bersama dengan anak-anak KitKat. Jegal pun berkata, Minerva, karena ini hanya semalam, jangan terlalu nyaman. Berhati-hatilah terhadap hal-hal di dalamnya. Yoni, ucap Xiaoyi memperingati. Minerva pun menoleh. Namun Jegal langsung menghantamnya, yang membuat benjolan besar di kepalanya. Bahkan sudah ada masalah sebelum aku selesai bicara. Minerva yang ditonjok Jegal, dia pun marah. Dasar pelayan sialan, aku tidak bisa menahan lagi. Serang dia, wahai pelayan setiaku. Dablo, Mamom, Istar, persiapkan serangan kalian. Plak. Hei, tunggu. Kau sudah lihat kan? Kami yang menang. Jegal hanya memandangi mereka seraya terbatuk. Kucing bajingan, sejak kapan kalian jadi sebesar ini? Dan kenapa nama kalian seperti itu? Dablo dan Mamon adalah nama iblis, sedangkan Istar adalah nama dewi. Kalau kau ingin memberi mereka nama, lakukanlah dengan benar. Minerva pun merespon, memang itu yang ku mau. Enggak apa-apa kan menamai mereka? Lagian, bahkan jika mereka mengiyakan, itu hanyalah sebuah kebohongan. Aku jadi sedih. Xiaoyi menyela. Tubuh ini tidak signifikan. Xiaoyi bertanya, Eoni, kau bisa jujur? Tubuh ini tidak lemah. Minerva pun berbalik seraya dia terlihat murung. Jegal yang melihat itu dia hanya menghela napas. Sepertinya kita harus berhenti dan istirahat sekarang. Kita beralih di posisi Jenon dan keluarganya. Akhirnya tenang ya.
Ucap istri Zenon. Manusia sangat berisik ya. Bolehkah aku pergi untuk memeriksanya? Tanya Alice. Istri Zenon pun merespon, tidak. Sayang, detektor iblis yang kita gantung di rumah tidak rusak kan? Benda yang berkilap dan mengeluarkan suara saat ada iblis datang kan? Tentu saja, kau memperbaikinya sebelum melakukan pencarian. Benar, aku melakukannya. Zenon pun bergumam. Jadi artinya signatur jegal bukan iblis. Kau kenapa sayang? Apa yang terjadi di dunia manusia? Zenon pun merespon. Tidak hanya bekerja. Aku telah menyaksikan banyak peristiwa kejam. Sepertinya aku tidak bisa percaya pada manusia lagi. Mendengar itu, istri Zenon pun merespon. Bahkan sebelum penemuan karbon, kami para Draft sudah terkenal di kalangan manusia sebagai ras dengan banyak keahlian. Ini adalah interaksi yang diperlukan dari perspektif komunitas Draft. Tapi sayang, keluarga itu sama pentingnya dengan pekerjaan bukan? Tolong jangan jauh-jauh dari Alice lagi. Ya, itu benar. Zenon pun merespon. Alice, mau kemana? Ini sudah larut malam. Cepat kembali ke kamarmu. Baiklah ayah. Terlihat Alice yang sedang berjalan. Dia bergumam. Aku ingin berbicara dengan manusia. Tapi bagaimana caranya ya? Dia pun menoleh ke kiri ke kanan. Setelahnya dia berlari. Sepertinya kita bisa mengobrol dengan cemilan tengah malam. Terlihat Alice yang mencari sesuatu. Tidak ada lagi yang tersisa ya. Namun ada seseorang yang mengintainya. Alice pun menoleh. Mengagetkan saja, apakah ada tikus masuk? Namun di belakangnya ada sesosok hitam yang sedang berdiri. Tidak ada yang bisa diambil. Balik ke kamar saja dah. Namun setelah dia menoleh, sebuah tangan langsung mencengkram atau menangkapnya. Dia pun berteriak,